Di depan ini adalah bahan-bahan yang akan kita buat menjadi katalis mikroorganisme pembena tanah, artinya dia penggemur tanah. Jadi dia sebagai pelengkap dalam penggunaan pupuk organik seperti pupuk kompos dan juga bokasi. Karena mikroorganisme ini dia berfungsi untuk membuat tanah yang tandus, kekurangan unsur hara, dan juga tanah yang terkontaminasi pupuk kimia yang berlebihan. Jadi mikroorganisme ini akan kembali membina tanah menjadi subur. Jadi di sini bahan-bahan yang pertama ini kita gunakan skala 5 liter. Yang pertama air 5 liter, kemudian dedak ini setengah wings, kemudian ubi kayu sebagai sumber karbohidrat, dan bahan yang utamanya adalah mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal ini kita ambil antara daun bambu dan juga di atas permukaan tanah. Jadi kita ambil itu bagian yang baru mengalami pelapukan. Kemudian di sini juga kita gunakan bakteri nitrobakter yang biasanya berada pada lumpur sawah atau juga di bagian limbah tempat cuci piring. Tanah-tanah biasa yang gembur itu dia mengandung bakteri nitrobakter. Oke. Di sini yang pertama teman-teman, penting wadah yang kita gunakan adalah wadah yang gelap ya teman-teman. Tempat plastik yang warnanya gelap. Kalau ini dia agak terang, jadi nanti kita tutup menggunakan kain. Jadi yang pertama kita masukkan ubi kayunya. Jadi ubi kayu ini sebagai sumber karbohidrat atau makanan mikroorganisme ini. Oke, masuk. Untuk mikroorganisme lokalnya ini teman-teman kita ambil pada humus pada rumpun bambu, karena itu adalah dia mengandung bakteri yang terkuat, karena daun bambu ini sangat susah lapuk. Tetapi kalau dia mengalami pelapukan, berarti dia di situ keberadaan bakteri yang terkuat ada pada rumpun bambu ya. Jadi kita ambil itu kedalaman 10 cm antara tanah dan juga daun-daun bambu. Boleh kita ambil sedikit mengandung tanah yang ada pada rumpun bambu. Kemudian kita masukkan lagi tanah yang mengandung bakteri nitrobakter. Nitrobakter ini sendiri kita ambil pada tanah dengan kedalaman sama dengan pada rumpun bambu tadi, kedalaman 10 cm. Kemudian nitrobakter ini sendiri juga dia berfungsi untuk menangkap sumber nitrogen pada udara sehingga dia menambatkan ke dalam tanah. Kemudian kita masukkan lagi dedak. Dedak ini juga pengganti gula sebagai sumber makanan untuk bakteri nitrobakter. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap fermentasi. 2 kali 24 jam sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya ditaruh di bawah tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung, dan jangan lupa ditutup menggunakan kain agar bakteri-bakteri bisa beraktivitas dan berkembang biak.